Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dini Rahma Putri, Armita Dewi Cahyanti, Chandra Sasmita, Bobi Agus Irawan, dan Sisko Mataheru. Kami akan mempresentasikan terkait aplikasi EOQ Data Information and Management. Untuk langkah pertama dalam pengerjaan tugas kelompok ini adalah mendownload file tugasnya yang terlampir di drive dengan nama EOQ Fix. Selanjutnya, apabila data berhasil di-download, maka kita ekstrak dan kita letakkan di file htdocs. Seperti ini. Selanjutnya, kita nyalakan XAMPP. Kemudian kita create database. Ya, untuk selanjutnya, data yang di-create ini berasal dari file EOQ SQL yang ada di file EOQ Fix. Ya, selanjutnya kita coba untuk mengetahui file mana yang error dengan cara mengetik localhost /eoq fix. Hal ini kita sesuaikan dengan penyimpanan di htdocs. Ya, kemudian kita coba login. Ya, ini error pertama yang kita temukan. Error ini disebabkan karena masih menggunakan, ya, pada file terlampir masih menggunakan MySQL Connect. Sedangkan seharusnya kita melakukan penyesuaian query dengan mengganti perintah MySQL Connect menjadi MySQL Connect untuk dapat terkoneksi dan login. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dini. Oke, baik, terima kasih Mita. Saya share screen terlebih dahulu filenya. Oke, jadi setelah tadi dijelaskan ya, bahwa yang permasalahan pertama adalah perubahan antara MySQL Connect menjadi MySQL Connect. Nah, ini perlu kita lakukan untuk keseluruhan dari query ataupun sintak MySQL yang ada di file, ada di folder tersebut. Namun di sini saya sampaikan saya merename dari file yang awalnya EOQ fix, saya rename jadi EOQ saja. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit untuk di bagian database ya. Oke, kita masuk ke database EOQ, kemudian di tabel pegawai. Nah, kalau kita mau login kan kita harus tahu nih username dan passwordnya. Kita bisa lihat data tersebut pada tabel pegawai ini. Kita coba dengan username dan password admin untuk login sebagai administrator. Sampaikan oleh Mita sebelumnya, itu ada muncul error ya saat kita masuk di sebagai admin. Nah, itu kita ubah di bagian config.php-nya, kita masukkan di sini menjadi MySQL Connect dan ada tambahan database-nya di sini. Database-nya ini kita pakai dengan ini MySQL EOQ. Kemudian setelah itu sudah berhasil tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan home-nya ya. Kemudian di sini ada 3 menu lain. Di samping ada menu logout ya. Di sini muncul nama user yang saat ini login atau yang aktif. Pada bagian ini pada awalnya muncul error ya seperti yang disampaikan tadi. Kemudian kita lihat di sini di bagian di folder EOQ terdapat folder kelas. Di folder kelas di situ dikumpulkan semua file-file yang mengatur untuk menu-menu yang ada di aplikasi ini. Nah, kita tinggal open bagian .php. Isinya dia adalah kelas bagian, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Kemudian
kita juga ubah di sini di bagian MySQL e-Connect sehingga menu bagian ini bisa berfungsi dengan baik. Jadi menu bagian ini adalah menu untuk memanipulasi data pada tabel bagian. Tabel bagian strukturnya adalah seperti ini. Seperti ini. Ini mengatur bisa kita sebut dengan role juga ya bagian ini. Jadi ada administrator, gudang, kepala bagian, manajer, pesan ke supplier atau tukang pesan kalau di codingnya, dan produksi. Di ID bagian ini nanti menjadi foreign key pada tabel pegawai di sini. Oke, kemudian kita coba ya untuk tambah bagian. Misal kita input bagian QA kita simpan. Nah, ini akan berhasil di sini sudah muncul, kemudian di database pun sudah pasti akan muncul ya datanya. Kita coba cek, sini muncul di ID bagian ini auto increment ya, jadi ID-nya akan otomatis bertambah 1 dari ID maksimal yang sebelumnya ada. Kemudian kalau kita mau edit nih, kita klik edit, kemudian kita update, ini berhasil terupdate, dan kita juga bisa menjalankan fungsi delete-nya. Kemudian dari menu bagian ini, dia sebenarnya memanggil beberapa file di sini admin. Jadi masing-masing bagian atau biasa disebut role ya, lebih enak kita sebut role, di sini ada folder-foldernya sendiri. Nah, ketika kita login sebagai admin, maka keseluruhan menu ada di folder admin ini. Ini file induknya, index ini ya. Dia memanggil bagian tambah dan bagian tabel. Kemudian dia juga memanggil navbar ini sebagai bagian dari bootstrap yang dipanggil di sini. Kemudian kita coba cek ya, apa kontennya di bagian tambah. Di bagian tambah hanya seperti ini saja, isinya tombol ini, tambah bagian ini. Kemudian kita bisa cek di bagian edit. Nah, di bagian edit ini muncul tempatnya kita melakukan sintak atau coding untuk mengedit dari si bagian tadi. Jadi, nah ini diatur pada sintak yang ini, bagian edit. Kemudian di form bagian simpan, ini dia akan menyimpan atau menambahkan bagian yang telah diinputkan. Itu untuk yang bagian. Kemudian untuk yang barang secara teknis hampir mirip dengan yang bagian tadi. Dia punya satu folder di sini, ada folder barang. Ini di sini tempat untuk query-query yang akan dijalankan pada menu barang. Ini masih sama ya dengan yang tadi, kita tambahkan juga MySQL e-Connect. Dan di sini untuk MySQL e-Fetch Array kita masukkan MySQL e-Assoc ya. Ini untuk menampilkan atau menampilkan data array kemudian dimasukkan ke variabel data. Kemudian masih di menu barang ini adalah untuk memanipulasi data pada tabel barang. Kemudian menu untuk pegawai ini masih sama dengan bagian dan barang, dia secara struktur file sama dan perbaikannya juga sama. Jadi pada menu pegawai, di sini ada file, di dalam folder class ada file pegawai. Kemudian kita tambahkan di sini ya MySQL seperti yang tadi, sama juga, sehingga menu pegawai ini bisa berjalan dengan baik. Oh ya, sebelumnya di Gin, nah ini adalah file yang kita perlu ketahui pada saat sebelum login. Jadi
telah disampaikan di awal tadi, begitu aplikasinya dibuka, kemudian dimasukkan username dan password, kemudian diklik login, maka muncul error. Nah, itu kita juga perbaiki di bagian query MySQL sintaknya di sini. Selanjutnya juga dia ada di sini ada login action, logout, dan form login sebagai sandi. Nah, kita coba sebagai sandi. Dia mempunyai dua menu ya. Sandi ini mempunyai row 9. 9 itu bisa kita lihat. 9 itu adalah ini pesan ke supplier. Jadi di sini dia mempunyai menu pesan barang dan barang baru. Ini adalah fasilitas untuk menambah pesan dan ini untuk memakai barang. Tampilannya seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan ketika kita akan memakai barang itu, misalkan jadi 3.500, kita update, maka di sini akan berubah. Kita juga bisa menambahkan pesanan di sini. Kemudian selanjutnya adalah menu input barang baru. Input barang baru ini bisa digunakan untuk menginput ketika ada barang baru yang akan kita tambahkan ke dalam tabel barang. Sini tabelnya. Oke, mini passwordnya mini. Mini ini sebagai gudangnya. Mini 12 ini sebagai sebentar 12 ini. Mini di 12 pada bagian dia adalah gudang. Pada menu gudang di sini sebagai admin gudang ya mungkin ya, dia punya dua menu stok barang dan pengambilan. Nah, perbedaannya ada pada konten datanya yang ditampilkan. Untuk perhitungan ROP dan perhitungan EOQ ini tersimpan pada ini. Pada function ROP dan function EOQ. Oke, kemudian kami mencoba melanjutkan dari presentasi tadi ya. Ini login, kemudian login sebagai admin. Kemudian kita coba masuk sebagai di file produksi. Kami menambahkan satu tabel, yaitu tabel produksi. Tabel produksi di sini. Ini tabel produksi. Ini berisi data untuk menampilkan dan memanipulasi data pada tabel produksi. Sebelumnya pada database EOQ yang ada belum muncul si tabel produksi, kemudian kami menambahkan tabel tersebut. Nah, ini dia tabelnya secara struktur dia seperti ini, dia berisi ID produksi. Kita cek di bagian ini produksi mempunyai ID bagian 13, lalu kita cek di bagian di tabel pegawai. Tabel pegawai yang mempunyai role 13 adalah Satria. Kita coba kita masuk ke role manager. Kita sudah selesai untuk memperbaiki ini dan kita bisa masuk kembali sebagai administrator untuk menambahkan role pada bagian pada menu tabel pegawai. Selanjutnya yang dilakukan adalah untuk mentransfer coding dari PHP native ini menjadi coding framework
Di sini kami mencoba dengan framework Code Igniter. Yang pertama adalah kita mendownload di sini ada file Code Igniter 4 yang terbaru, kita download, kita ekstrak, kemudian hasilnya kita bisa rename. Kalau di sini kalian coba merename sebagai EOQ_code untuk membedakan antara EOQ native dan EOQ code dengan framework. Kemudian kita bisa, langkah pertama yang dilakukan adalah di sini kita mengedit file env. Ini pada awalnya namanya file env, kemudian kita edit menjadi .env. Lalu di sini kita masukkan base URL, kita setting seperti ini, kemudian kita setting juga untuk database defaultnya. Kita sesuaikan nama database-nya. Setelah itu kita bisa mengkopikan file yang ada pada EOQ ini. Kita ambil aset CSS, kemudian font, gambar, JS, kemudian yang ini kita copy semuanya, kita masukkan ke dalam folder public sini. Nah, ini dia isinya. Setelah itu kita buat di sini, secara struktur perbedaan dari PHP native dengan PHP framework adalah pada PHP framework di sini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu model, view, dan controller. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita membuat file di sini dengan nama home.php. Nah, ini kita kopikan saja dari file yang ada di EQ lama, yaitu index.php. Kita buka di yang lama. Index.php. Kalau index.php, kita buat satu file bernama logic.php. Logic.php ini kita letakkan pada view. Nah, isi dari coding ini kita kopikan saja dari file index.php. Ini fungsinya untuk menampilkan tampilan awal pada saat aplikasi itu dibuka. Kemudian setelah kita create view, kita setup pada konfigurasi, kita buka file root. Nah, di sini kita setting ini ya. Ini kita harus definisikan di sini, kita masukkan home, login, kemudian ini controller yang akan dipanggil pada saat awal menu atau aplikasi ini ditampilkan. Ini kita buka controllernya. Nah, di controller home sini pada function index kita return view login. View login itu yang ini ya. Kita returnkan view ini. Nah, ketika kita buka, maka hasilnya akan seperti ini. Ini akan terlihat sama antara PHP native dengan PHP framework Code Igniter. Untuk selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah memigrasikan coding-coding yang ada di dalam folder kelas tadi ke dalam untuk menjadi bagian dari model dan masing-masing pada folder admin. Kemudian presentasi dari kami. Izin kami tutup presentasi ini. Terima kasih kami dari kelompok 5 telah mempresentasikan terkait aplikasi EOQ untuk tugas data information dan management. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.